Inilah Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau dengan julukan Kota Bertua. Sebuah kota yang tumbuh pesat, jantung ekonomi Riau dan rumah bagi jutaan mimpi. Berada di bumi lancang kuning, Pekanbaru tak hanya maju dalam pembangunan, tetapi juga kaya akan warisan budaya Melayu. Di balik gemerlap perkotaan, kota ini banyak menghadapi berbagai macam tantangan dan masalah. Salah satunya masalah sampah. Setiap harinya ratusan ton sampah diproduksi dan berakhir di tempat pembuangan akhir. Volume sampah terus meningkat setiap tahunnya dan di luar dari kapasitas pengelolaan yang ada. Tumpukan sampah ini tidak hanya mengganggu pemandangan mata, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat. Inilah kondisi tempat pembuangan akhir Muara Fajar 2 Kota Pekanbaru. Tumpukan sampah layaknya sebuah bukit, tingginya berkisar 6 meter. Setiap hari ada sekitar 900 ton sampah dibuang ke TPA Muara Fajar. Sampah dan pembuangan bagian lainnya yang juga membahayakan berada di kawasan Rumbai. sampah Turun mesin mengandung berbagai bakteri dan kuman para penambang di TPA setiap hari. pilih sampah. Angkutan sampah Pemerintah Kota Pekanbaru telah berupaya keras, namun masalah sampah ini butuh solusi revolusioner, sebuah gebrakan baru. Sudah saatnya kita melihat sampah bukan lagi sebagai beban, melainkan sebagai sebuah potensi yang dapat mensejahterakan masyarakat dan memajukan daerah. Bagaimana masa depan sampah-sampah ini? Jawabannya ada pada sebuah inovasi yang akan mengubah Pekanbaru selamanya. Perkenalkan, Paberang, sampah bernilai uang. Paberang lahir dari keresahan akan masalah sampah yang tak kunjung usai dan ambisi besar untuk mewujudkan Pekanbaru yang bersih, sehat, sekaligus sejahtera. Ini adalah sebuah sistem pengelolaan sampah terpadu yang akan mengubah limbah menjadi sumber daya. Lalu, apa yang membuat Paberang menjadi game changer? Pertama, Paberang memanfaatkan teknologi digital berupa aplikasi khusus bernama Paru-Baru. Paru-Baru merupakan singkatan dari Sampah Rupiah Pekanbaru yang memudahkan pengelolaan sampah organik. Kedua, insentif langsung. Insentif langsung yang mana sampah akan dihargai dengan uang yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, mendorong pemerintah untuk membangun fasilitas pabrik daur ulang organik dan anorganik. Keempat, edukasi yang menyeluruh untuk mendorong masyarakat agar lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap sampah pribadi mereka dan mengubah sikap serta pandangan mereka terhadap sampah. Bagaimana kalian bekerja mewujudkan semua itu? Langkah pertama adalah proses mengedukasi masyarakat. Edukasi masyarakat ini ditujukan untuk mendorong keterlibatan aktif dan perubahan perilaku jangka panjang pada masyarakat agar mendukung program Paberang. Dalam edukasi ini, masyarakat akan diperkenalkan lebih dalam mengenai inovasi Paberang dan panduan cara pengelolaan limbah yang tepat dan baik. Langkah kedua adalah langkah pemilihan sampah. Langkah pemilihan sampah ini ditujukan untuk masyarakat agar diwajibkan memilah sampah pribadi mereka ke dalam dua kategori, yakni organik dan anorganik. Untuk area publik, wajib disediakan 3 tong sampah dengan warna berbeda. Contoh area publik seperti tempat-tempat pendidikan seperti sekolah, universitas, kampus, lalu ada perkantoran, pusat perbelanjaan, kantor pemerintahan, pasar, dan lain sebagainya, maka kategori tong sampahnya ada organik, anorganik, dan B3. Langkah ketiga adalah sistem pengumpulan sampah. Untuk sistem pengumpulan sampah sendiri, sistem pengumpulan tiap jenis sampah itu berbeda. Sistem pengumpulan sampah organik. Pada sistem pengumpulan sampah organik, masyarakat diberikan 2 pilihan cara. Cara pertama adalah masyarakat mengumpulkan secara mandiri sampah-sampah mereka di titik-titik TPS sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah kota.
Pilihan cara kedua adalah melalui aplikasi Paru Baru. Nah, cara kerja aplikasi Paru Baru ini, masyarakat harus mendaftarkan akun dan mendaftarkan diri mereka bahwa mereka ingin disediakan sebuah tong sampah khusus untuk memasukkan sampah-sampah organik mereka, dan akan ada penjadwalan penjemputan tong sampah khusus tersebut yang akan dijemput oleh petugas, lalu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dan akan diberikan sejumlah insentif uang kepada masyarakat atas sampah yang telah disalurkan. Jadi, apabila masyarakat mengumpulkan sampah melalui aplikasi, maka tidak perlu mengantarkan secara mandiri sampah mereka pada TPS yang disediakan oleh pemerintah, melainkan akan ada petugas yang menjemput sampah mereka ke rumah. Sistem pengumpulan sampah anorganik. Pada sistem pengumpulan sampah anorganik hanya ada satu pilihan cara, yang mana masyarakat secara mandiri membawa sampah anorganik mereka ke bank sampah unit yang tersebar di titik-titik lokasi yang sudah disediakan pemerintah. Kemudian sampah tersebut ditimbang dan diberikan sejumlah uang tunai sesuai dengan masa sampah yang diserahkan. Kemudian setelah masyarakat menyalurkan sampah-sampah mereka ke bank sampah unit, bank sampah unit bertugas untuk membawa semua sampah-sampah anorganik tersebut ke bank sampah induk, yang mana nantinya bank sampah induk akan menyalurkan lagi sampah-sampah tersebut ke tempat-tempat daur ulang atau ke pabrik daur ulang untuk diolah kembali menjadi barang baru. Keempat adalah proses daur ulang. Untuk sampah anorganik dan organik, proses daur ulangnya memiliki perbedaan. Proses daur ulang sampah organik. Untuk proses daur ulang sampah organik akan didaur ulang di TPST, tempat pengolahan sampah terpadu, yakni dengan cara dicacah dan diolah menjadi bubur sampah, yang mana nanti bubur sampah ini akan diolah menjadi pupuk kompos dan pakar ulat manggot. Pupuk kompos dan ulat manggot ini akan dijual kepada petani atau peternak yang membutuhkan baik di dalam kota maupun di luar kota. Pengelolaan sampah anorganik. Sampah anorganik akan diolah pada pabrik daur ulang atau pada tempat-tempat yang memang bertugas untuk mengolah sampah-sampah ini menjadi barang baru. Selain dijadikan menjadi bahan baku kembali, sampah anorganik ini bisa dijadikan berbagai kerajinan tangan yang bernilai seni dan bernilai jual. Langkah kelima, setelah dilakukan pendaur ulangan, maka sisa-sisa residu sampah yang tidak bisa diolah akan dibawa ke tempat pembuangan akhir. Hanya sisa-sisa residu sampah yang tidak bisa diolah inilah yang akan mengisi tempat pembuangan akhir dan dapat mengurangi akumulasi atau tumpukan sampah yang berada di TPA. Langkah keenam adalah pengawasan ketat. Pengawasan ketat ini bertujuan untuk menjamin program berjalan secara efisien. Dampak paberang akan terasa di setiap lini kehidupan kota. Lingkungan kita akan lebih bersih dan hijau. Kualitas kesehatan publik pun akan meningkat. Serta tak lupa juga ekonomi masyarakat juga akan semakin terangkat. Dengan sampah yang menjadi sumber pendapatan mereka serta perputaran ekonomi kota yang meningkat. Program ini juga dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat, dan yang terpenting masyarakat Pekanbaru akan menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pekanbaru diharapkan untuk segera menerapkan program ini, karena ini bukan hanya tentang sampah, tetapi tentang masa depan kota kita, tentang keberlanjutan sumber daya, dan tentang kemandirian ekonomi dalam tantangan membangun masyarakat yang berbudaya bersih. Paberang adalah investasi nyata untuk Pekanbaru yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Paberang, sampah bernilai uang, sampah berkah, Pekanbaru bermarwah.